Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang tahun 2025. Tidak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin mereka bagi-bagi transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 60% atau sekitar 70 triliun ya, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim, di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal. Layanan bus sholawat yang selama ini mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram akan diberhentikan sementara. Penghentian sementara ini dilakukan untuk menyambut persiapan puncak haji. Mulai Jumat 5 Zulhijjah atau 22 Mei pukul 18 waktu Arab Saudi, transportasi utama jemaah haji menuju Masjidil Haram yakni bus sholawat diberhentikan untuk sementara waktu. Penghentian sementara ini dilakukan guna menyambut persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kepala Bidang Transportasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Sarif Rahman, mengimbau para jemaah untuk menyesuaikan aktivitas ibadah mereka dengan kebijakan ini. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk beraktivitas ibadah di musola hotel masing-masing atau masjid terdekat dengan hotel. Karena hari itu pun tanggal 5 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi sebaiknya jemaah untuk tidak memaksakan diri sholat di Masjidil Haram, tapi lebih banyak sholat di masjid atau musola hotel masing-masing. Layanan bus sholawat baru akan kembali beroperasi normal setelah fase Armuzna, tepatnya pada 14 Zulhijjah mulai pukul 1 waktu Arab Saudi. Bagi jemaah gelombang pertama, khususnya kloter-kloter awal yang akan segera kembali ke tanah air setelah fase Armuzna, PPIH memastikan layanan bus sholawat siap memfasilitasi kebutuhan ibadah mereka. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan layanan jemaah haji Indonesia di kawasan Arafah. Fokus utama pengecekan mencakup kesiapan konsumsi, sanitasi, hingga fasilitas pendukung yang ramah lansia dan disabilitas. Jelang puncak haji, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan layanan jemaah haji Indonesia di kawasan Arafah. Peninjauan dilakukan bersama rombongan Amirul Hajj untuk memastikan seluruh layanan dasar jemaah dalam kondisi siap digunakan saat puncak pergerakan haji berlangsung. Salah satu titik perhatian utama adalah kesiapan logistik makanan siap santap atau ready to eat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas penyimpanan, kebersihan, serta kesiapan distribusi makanan agar tetap layak konsumsi, khususnya bagi jemaah lanjut usia.
Peninjauan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi tenda dan tempat istirahat jemaah. Tadi kita melihat angka yang tertera di catatan dengan angka realitas di tenda jumlahnya berbeda. Karena itu kita minta tenda tambahan untuk mengakomodasi mereka yang tidak terhitung dalam angka yang berbeda tadi. Selain konsumsi dan tenda, Menhaj juga mengecek kesiapan fasilitas sanitasi. Menurut Menhaj, saat ini rasio ketersediaan toilet masih berada pada kisaran 1 unit untuk 50 jemaah. Meski belum ideal, fasilitas yang ada dipastikan tetap dimaksimalkan untuk pelayanan jemaah, terutama lansia. Kemenhaj juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Arab Saudi guna mendorong penambahan fasilitas sanitasi pada musim haji mendatang. Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka lebar izin operasional klinik kesehatan haji Indonesia pada musim haji tahun ini. Kebijakan tersebut menjadi amunisi berharga bagi negara untuk menekan angka kematian jemaah secara signifikan. Angin segar berhembus bagi pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Mekah. Tahun ini, otoritas kerajaan Arab Saudi resmi memberikan izin operasional penuh bagi klinik kesehatan haji Indonesia atau KKHI dan klinik sektor. Kebijakan ini berdampak masif terhadap penanganan medis. Tercatat, hampir 10.000 jamaah telah berkunjung ke klinik akibat kelelahan dan ancaman serangan panas atau heat stroke. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjutak menegaskan, pembukaan izin klinik ini berhasil menekan angka kematian secara drastis. Secara statistik tahun ini akibat komitmen dari pemerintah Saudi Arabia dan kita penurunannya signifikan. Kalau tahun lalu per tanggal ini itu udah 120 orang yang meninggal, tapi tahun ini ya sampai dengan hari ini hanya sekitar 50 orang. Meski angka kematian menurun, pemerintah sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaan. Pasalnya, tren peningkatan pasien biasanya memuncak pada saat dan setelah fase armusna. Untuk mengamankan nyawa jemaah saat wukuf nanti, negara mengerahkan sekitar 1.600 dokter berlisensi resmi. Seluruh tenaga medis ini diminta untuk bekerja ekstra dedikatif demi memastikan tidak ada lonjakan fatalitas saat jemaah kembali dari Arafah. Sudah siap berangkat ke Tanah Suci, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru harus menunda ibadah hajinya pada tahun ini. Menteri Purbaya memilih ikhlas dan menyebut mungkin haji tahun ini belum rezekinya. Tahun ini menjadi tahun penuh keikhlasan bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya telah memastikan batal berangkat haji bersama keluarga. Padahal sebelumnya Purbaya sudah menyiapkan keberangkatan ke Tanah Suci yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei. Menteri Keuangan juga memastikan pembatalan keberangkatan haji kali ini bukan karena diminta Presiden atau terkait tugas negara. Sambil berkelakar, ia menjawab pertanyaan wartawan dan menyebut meski sedih, ia tetap ikhlas dengan segala yang terjadi. Haji hari ini nggak jadi. Jadi haji maksudnya Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Nggak belum saatnya mungkin. Diminta presiden atau? Nggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. Si ekonomi sekarang gitu jadinya cancel. Tahun depan lah naik haji. Menteri Purbaya berharap bisa menunaikan ibadah haji pada tahun depan dan meminta agar diberi kelancaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal dan berhasil menangkap total 20 pelaku dalam operasi 4 hari berturut-turut di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pelaku menggunakan senjata api saat beraksi. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Itu sejumlah 18 orang. Tambah 2 ya? Tambah 2 jadi 20 orang. Kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama. Itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang tersangka.